Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Ibu, Bapak, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, yang sudah di tempat kerja maupun yang masih di rumah, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita diberikan pemahaman ilmu ya tentang agama juga. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yudhiful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa ya. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa-puasa kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan utama dari puasa yaitu menjadi orang yang bertakwa. Tujuan diperintahkan untuk puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa itu takwa? Gitu ya. Apa itu keutamaan takwa ya? Keutamaan takwa itu tujuan Allah supaya kita takwa itu apa? Agar kita mendapatkan jalan keluar. Salah satu keutamaan dari takwa yaitu agar kita diberikan jalan kemudahan
dan dari semua urusan Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan Al-Qur'an, Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3, ya. Yang maknanya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ini teman-teman sekalian, kita tahu dalam kehidupan dunia ini penuh ujian, cobaan, ya, dan Allah memberikan jalan keluar dengan perintah puasa ini agar kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, ya. Setelah membaca surat ini, Rasulullah selalu membacakan. Jadi Rasulullah selalu membacakan At-Tolak ini, ya, selalu diulang-ulang nih. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Terus itu Rasulullah selalu mengucapkan ini, selalu selalu diulang lagi, selalu diulang lagi, selalu diulang-ulang. Rasulullah selalu mengulang-ulang. Rasulullah SAW bersabda, ya, Hei Abu Dzar, seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini, ayat yang tadi di atas tadi, yang saya bacakan bertakwa tadi, niscaya mereka akan diberikan kecukupan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat berulang-ulang kepada hingga merasa mengantuk. Kemudian beliau Rasulullah SAW, Hai Abu Dzar, apakah yang akan engkau lakukan bila engkau keluar dari Madinah? Aku menjawab, aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan, dan aku akan menjadi salah seorang dari pelindung kota Mekah. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah yang akan engkau lakukan bila engkau keluar dari kota Mekah? Abu Dzar menjawab, aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan, yaitu di negeri Syam dan Baitul Maqdis. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah yang akan engkau lakukan bila kamu keluar dari negeri Syam? Abu Dzar tadi menjawab, kalau begitu demi Allah, demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan hak, dan aku, ya Rasulullah, meletakkan pedangku dari pundakku, yakni berhenti berjihad. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah ada yang lebih baik daripada itu? Abu Dzar bertanya balik, bertanya, apakah ada yang lebih baik dari itu? Rasulullah SAW, kamu tunduk patuh kepada pemimpinmu, sekalipun dia adalah seorang budak Habsi atau budak hamba saya dari negeri Habsyah, hadis riwayat Ahmad. Jadi setelah kita berjihad, berjuang, patuh, ya, ya apapun itu yang lebih utama. Namun kalau itu sudah selesai semua, yaitu kita tunduk taat kepada pemimpin yang bertakwa, ya. Apa sebab munculnya ayat tersebut? Ya, sebab-sebab munculnya surat tadi yaitu As-Saddi mengatakan bahwa seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan nama Auf ibnu Malik, ya, mempunyai seorang putra yang ditawan di kalangan kaum musyrik, dan anaknya itu berada di tangan kaum musyrik. Sedangkan ayahnya selalu mendatangi Rasulullah SAW mengadukan nasib yang dialami oleh putranya dan juga tentang kemiskinan yang menimpa dirinya. Dan Rasulullah SAW selalu menganjurkan untuk bersabar menghadapi semua musibah. Dan Rasulullah bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah akan menjadikan bagimu jalan keluar. Tidak lama kemudian ternyata putranya itu dapat meloloskan diri dari tangan musuh yang musyrik tadi dan melarikan diri, menggiring ternak kambing dan pulang ke rumah ayahnya yang membawa ternak kambing hasil jarahannya. Lalu turunlah ayat berikut berkenaan dengan peristiwa itu, yaitu firman-Nya tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ini adalah asbabun nuzul turunnya ayat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3 tadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang hamba benar-benar tersumbat rezekinya disebabkan suatu dosa yang dilakukan. Tiada yang dapat menolak takdir selain doa, dan tiada yang dapat menambah usia, ya, dari kebaikan, yaitu doa. Jadi takdir itu memang sudah ketetapan Allah, tapi kita bisa merubah, yaitu dengan doa. Dan rezeki yang menyumbat kita, apapun yang menghalangi kita, yaitu dosa. Maka kita harus dengan puasa mendekatkan diri kepada Allah,
dan memperbanyak istighfar itu bagian dari upaya kita membersihkan diri, mendekatkan kepada Allah. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan orang yang menghabiskan seluruh waktunya di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk di jalan Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan, ya, kecukupan dari semua biaya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, ya, dari arah yang tidak disangka. Dan barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk dunia, maka Allah menjadikan dunia menguasai dirinya, ya. Hadis riwayat Abi Hatim, artinya kalau kita orientasi dunia, maka kita menjadi budak dunia, kurang lagi rasanya kurang saja, itu nggak cukup. Kalau kita mengejar Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Lail, nah, ya, ayat 5-7, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, artinya yang mensedekahkan dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, ya, itu ya. Kemudian dijelaskan lagi, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusan. Kalau kita bertakwa, maka urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Tolak ayat 4, ya. Kemudian kita juga janji Allah, kalau kita sudah bertakwa, kita juga akan mendapatkan kemenangan, ya, kemenangan surga dan diselamatkan dari neraka, ya. Quran surat An-Nur ayat 52, maknanya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, ya. Kita akan mendapatkan kemenangan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, yaitu Qatadah mengatakan, atau Qatadah mengatakan, makna yang dimaksud ialah taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, duanya, dan meninggalkan apa yang dilarangkan oleh keduanya, dan takut kepada Allah atas dosa-dosa yang telah, serta bertakwa kepada Allah dan siap menghadapi masa depan, masa depan dengan penuh percaya diri. Artinya serta bertakwa kepada Allah dalam menghadapi masa depan. Jadi menghadapi masa depan tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, yakin, percaya diri, dan selalu berprasangka yang baik, ya. Kemenangan yaitu yang berhasil meraih semua kebaikan dan selamat dari semua keburukan di dunia. Maka kita selalu minta tolong kepada Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim. Kemenangannya bagaimana? Surga yang luas, seluas langit dan seluas bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran, ya, ayat 133. Kemudian kami juga menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran surat Maryam 72. Menurut Ibnu Katsir juga, yakni apabila semua makhluk melewati neraka dan orang-orang kafir serta orang-orang ahli maksiat terjerumus ke dalamnya sesuai dengan amal perbuatan mereka, maka Allah menyelamatkan orang-orang mukmin yang bertakwa dari mereka. Allah akan menyelamatkan orang mukmin yang bertakwa dari neraka sesuai dengan amal perbuatannya. Mereka melewati sirat dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan masing-masing, ya. Ya, amal perbuatan ini sebagai apa? Sebagai jembatannya. Kemudian diberikan syafaat kepada orang-orang yang berdosa besar dari kalangan kaum mukmin, maka para malaikat, para nabi, dan orang-orang mukmin memberikan syafaatnya kepada mereka sehingga dikeluarkan dari neraka sejumlah besar makhluk yang telah hangus dimakan api neraka. Jadi dosa-dosa kita dibersihkan dulu di neraka. Kecuali wajah mereka, ya, yaitu anggota badan yang mereka pakai untuk bersujud dalam sholat, mereka dikeluarkan dari api neraka secara prioritas sesuai dengan kadar iman yang ada dalam kalbu mereka. Orang-orang yang mula-mula dikeluarkan dari neraka ialah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman uang dinar, ya. Kemudian menyusul orang yang imannya lebih kecil daripada itu, demikianlah seterusnya hingga dikeluarkan dari neraka orang-orang di dalam hatinya yang masih dapat iman yang
kadarnya lebih kecil daripada yang semut. Yang paling kecil selain itu ialah mengeluarkan dari neraka orang yang pada suatu hari pada usia mereka, yaitu usianya pernah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha apa itu asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Nah, yaitu sedangkan dia tidak pernah beramal sekalipun, setelah itu tidak ada lagi yang tertinggal di dalam neraka kecuali hanya orang-orang yang menjadi penghuni tetapnya untuk neraka selama-lamanya. Itu siapa? Orang kafir, orang yang tidak iman dan tidak percaya sama sekali kepada Allah, walaupun dia mungkin sedekahnya banyak, kalau mereka tidak beriman, tidak tidak dinilai, tetap mereka akan di neraka. Kemudian orang yang bertakwa juga akan dicintai dan dirahmati oleh Allah. Ya, ini sesuai dengan Al-Quran At-Taubah ayat 7. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah, mereka selama mereka berlaku jujur terhadapmu. Tidaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu mereka termasuk manusia termulia, ya, termulia di sisi Allah. Mereka yang bertakwa itu manusia terbaik, termulia di sisi Allah. Walaupun mungkin di dunia hidupnya miskin, serba kekurangan, tapi kalau mereka bertakwa itu bagi Allah itu termulia. Sesuai Quran surat Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, ya. Dan orang yang bertakwa itu termasuk wakil Allah atau wali Allah, wakil Allah, wali Allah. Quran surat Yunus 62-63. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka yang tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi kalau cirinya takwa itu tidak ada sedihnya, selalu senang, selalu bangga, selalu bahagia, itu ya. Nah, jadi kalau kita masih bersedih itu berarti tandanya belum bertakwa. Orang yang bertakwa juga dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini sesuai dengan Quran, yaitu jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, ya, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi kalau kita itu imannya itu sebagian kita percaya, sebagian tidak, nah ini ya berarti kan ada sebagian yang kita dustakan. Maka kalau iman kita itu totalitas, semuanya kita imani. Ya, kemudian gitu. Dan orang yang bertakwa juga akan diampuni dan akan diampuni dosa dan dilipat gandakan pahalanya. Ya, Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bertakwalah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar, ya. Kalau kita sudah bertakwa itu berarti kita sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Demikian teman-teman, mudah-mudahan kita, puasa kita, ibadah kita menghantarkan kita menjadi orang takwa dan kita akan mendapatkan predikat manusia termulia dan kita akan diberikan jalan keluar yang dan dari arah yang tidak disangka-sangka, kita akan diberikan jalan keluar yang terbaik, ya, dari semua permasalahan kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana jalan keluar, itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan, ya. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Untuk hajat kita, untuk arwah kita, mari kita bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس كاذبا خافضة رافعة رجت الأرض وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبرق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في ستر موضوع وطاهر مغلوط وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم وقالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تحبونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أن نبدل أمثالكم أمثالكم فيما لا تعلمون قد علمتم النسخ الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكهون إنا لمغرم بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا تؤمنون وتجهرون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون غير مدينين ترجعون من مقربين فريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك أصحاب اليمين وأما فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا يوم حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم